Qol, mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali, dakhaltu ala Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad menceritakan, suatu ketika saya menghadap kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saya katakan menghadap karena dia waktu itu Ali bin Abi Thalib berposisi sebagai Amirul Mukminin. Ya, katakan presiden. Kalau presiden hanya satu negara, kalau Amirul Mukminin itu dari seluruh negara-negara Islam. Nah, jadi lebih tinggi lagi itu. Maka saya bilang menghadap. Jadi Abul Aswad menghadap ke Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dia melihat Ali sebagai Amirul Mukminin mutriqan mutafakkir. Sedang berpikir keras. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, menutup-nutup kepalanya, sedang berpikir itu. Lantas Abul Aswad bertanya, "Fima tafakkar ya Amirul Mukminin?" Apa yang gerangan Tuhan pikirkan, wahai Amirul Mukminin? Maka sahabat Ali menjawab, "Qal inni sami'tu bi baladikum hadza lahnan." Begini, saya mendengar di kampungmu ini ada peristiwa bahasa yang dinamakan dengan lahan. Nah, ini. Peristiwa bahasa di mana bahasanya itu banyak terjadi kesalahan-kesalahan, yaitu lahan. Faratu an asna kitaban, oleh karena itu saya ingin menyusun buku fi usulil Arabiyah tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini kata sahabat Ali, kata Amirul Mukminin. Fakultu. Lalu saya menjawab, mengiyakan kira-kira gitu. In fa'alta hadza ahyaitana wa baqiyat fina hadhil lughatu. Atau wa baqaita fina hadhil lughata. Jawab Abul Aswad menanggapi, jika Tuhan melaksanakan itu, berarti Tuhan telah berusaha menghidupkan kami semuanya. Dan insya Allah bahasa Arab akan kekal, akan selalu ada, eksis di tengah-tengah kita. Ini jawab Abul Aswad Ad-Du'ali. Dari alinea ini apa yang bisa disimpulkan? Siapa bisa menyimpulkan? Halo? Siapa bisa menyimpulkan? Nah, kesimpulannya adalah bahwa sahabat Ali atau Khalifah Amirul Mukminin lebih dulu menuliskan buku ini ketimbang Abul Aswad Ad-Du'ali. Fa'aratu anasna kitaban usul Arabiyah itu. Summa ataituhu ba'da salasin. Kemudian saya menghadap kembali setelah 3 hari. Fa'alqa ilayya sakhifatan fiha bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Wal ismu ma amba'anil musamma. Wal fi'lu ma amba'an harakatil musamma. Wal harfu ma amba'an maknan laisa bismin wala fi'lin. Setelah 3 hari, Abul Aswad menghadap lagi ke Amirul Mukminin, ke sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali memberi 1 lembar kepadanya. Dia bilang, kemudian sahabat Ali memberiku 1 lembar kertas. Ternyata isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu bla bla bla. Nah, ini kitab pertama ini. Yang kurang lebih artinya atau terjemahnya, kalam itu semuanya terdiri daripada
isim, fi'il maupun huruf. Tidak keluar dari 3. Nah kalau begitu isim itu apa? Fi'il juga apa? Fal ismu, isim, kata benda adalah suatu kata yang menjelaskan tentang benda yang diberi nama itu. Jadi kalau saya bilang kursi, maka kata-kata kursi itu menunjukkan bahwa benda itu dinamai kursi. Yaitu benda yang berkaki 4, ada sandarannya. Untuk duduk namanya kursi. Nah kalau ada tempat duduk kakinya 4, tapi tidak ada sandarannya bagaimana Ustaz? Itu namanya bukan kursi, tapi dingklik. Nah, gitu kan? Nah, kalau untuk duduk nggak punya kaki 4 gimana? Itu namanya bugel. Nah, dingklik, bugel, kursi itu namanya kata benda. Mengapa? Karena menjelaskan tentang benda yang memiliki nama itu. Kemudian kata kerja itu apa? Yaitu suatu kata yang menjelaskan tentang aktivitas bendanya. Nah, katakan misalnya Salman. Nama orang bernama Salman. Kemudian ada kata-kata kola Salmanu. Nah, maka kola itu dinamakan kata kerja yang menjelaskan tentang aktivitas si Salman. Jelas ya? Itu namanya fi'il. Karena koma ini menjelaskan aktivitas Salman, maka koma dinamakan fi'il. Tapi tidak harus Salman semuanya. Pokoknya setiap kata yang menjelaskan gerakan, aktivitas suatu benda itu namanya fi'il. Sedangkan huruf yaitu ma'an ba'an maknan laisa bismin wala fi'lin. Sedangkan huruf adalah kata yang menjelaskan suatu makna yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Ya, bukan isim juga bukan fi'il. Itu namanya huruf. Lah apa itu? Ya misalnya isim isyarah, ya toh? Atau huruf jar, huruf istifham, ya, huruf nafi, dan seterusnya. Namanya laisa bismin wala fi'lin. Summa qala li. Nah, kemudian ketika itu sahabat Ali bilang sama saya, tattabi wazid fihi ma waqa'ala. Ikutilah yang saya tulis itu dan kemudian tambahkanlah jika kamu mau sesuai dengan pikiranmu, kata sahabat Ali. Kemudian sahabat Ali selanjutnya mengatakan lagi, wa'lam ya Abul Aswad annal asya salasa. Ketahuilah wahai Abul Aswad, semuanya yang ada di dunia ini hanya ada 3, yaitu pertama dalam bentuk isim dhohir atau fi'il dhohir juga, ada juga isim dhamir, dan juga yang ketiga sesuatu yang bukan dhohir maupun bukan dhamir. Aduh. Yo, ning nek iso aja banter-banter ya. Ampun banter-banter lagi kuliah. Jadi
ada 3, isim dhohir, isim domir, dan sesuatu yang bukan keduanya. Misalnya isim mausul, isim isyarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa inna ma tatafadalul ulama'u fi ma'rifati ma laisa bi dhahirin wala mudmar. Nah, inilah yang menjadi perhatian para ulama untuk mengerti, memahami, mempelajari tentang apa saja yang bukan dhahir dan bukan domir. Nah, di sini jelas ya. Semakin nyata bahwa inilah karya pertama yang ditulis oleh sahabat Ali tentang ilmu nahwu. Yang sudah dijanjikan tadi. Aradtu an asna'a kitaban fi usulil arabiyyah. Usul arabiyyah itu artinya kaidah nahwu itu. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, wa jama'atu minhu asya wa aradtuha alaihi. Di samping itu saya juga menulis beberapa item dan saya tampilkan, saya sampaikan kepada sahabat Umar, sahabat Ali. Fakana min dzalika hurufun nasbi fa dzakartu minha inna wa laita wa la'ala wa ka'anna wa lam azkur lakinna. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali menjelaskan apa yang dia tulis. Bagian daripada huruf nasab, yaitu inna, laita, la'ala, ka'anna, dan tidak menyebutkan lakinna. Lantas sahabat Ali bertanya, waqala li lima taroktaha, kenapa enggak kamu sebutkan lakinna itu, wahai Abul Aswad? Fakultu, saya jawab, lam ahsibha minha, karena saya menilai lakinna itu bukan huruf, tetapi isim. Nah, inilah 3 alinea pertama. Siapa bisa menyimpulkan dari alinea 3 alinea ini? Halo? Apa kesimpulannya? Atau belum jelas? Nggak usah sungkan, tanya saja. Wahai orang-orang pinter. Pusing atau tidak paham atau tidak dengar atau gimana? Kok diam saja? Bingung, Pak. Hah? Saya bingung. Maaf, Pak. Bingung. Apanya yang membingungkan? Maksudnya bingung itu apa? Enggak jelas atau gimana? Penjelasannya rada kecepatan, Pak. Oh, rada kecepatan. Kayak gitu masih cepat ya? Ya, jadi ketika itu Abu Aswad itu menghadap sahabat Ali sebagai Amirul Mukminin. Ketika itu sahabat Ali terlihat sedang berpikir keras. Lantas Abu Aswad bilang, "Ma tafakkarta ya Amirul Mukminin." Sedang memikir apa gerangan wahai Amirul Mukminin? Maka sahabat Ali mengatakan, ana uridu an aktub al-usul al-arabiyah. Saya ingin menulis satu buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena di kampung kalian itu banyak terjadi lahan kesalahan bahasa. Oke? Maka setelah 3 hari berikutnya, Abu Aswad menghadap lagi. Ternyata sudah diberi sodoran 1 lembar yang isinya al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Wal ismu bla bla bla.
wal fi'lu bla bla bla. Begitu. Ya. Terus kemudian ditasambung lagi. Wakul asya salasun. Salah satun. Nah. Dohirun, mutmarun, wama laisa bidohirin walamut marin. Itu tulisan itu, satu lembar itu. Itu tulisan siapa? Tulisan Ali. Tulisan sahabat Ali yang disodorkan kepada Abul Aswad ad-Du'ali. Setelah itu Abul Aswad ad-Du'ali bilang, saya juga sudah nulis. Ya Amirul Mukminin mengumpulkan beberapa ini. Nah, maka dia menyebutkan minha hurufun nasbi. Inna, anna, laita, la'ala, lakin. Tetapi lakinnya tidak disebutkan. Sahabat Ali bilang, kenapa enggak kamu sebutkan lakinnya itu? Jawab Abul Aswad, karena saya menilai itu bukan huruf. Jelas ya? Masih bingung? Jelas, Pak. Oh, jelas, Pak. Siapa yang bingung? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Itu yang bingung karena mumet belum sarapan paling. Iya, Pak. Iya. Sambil sarapan nggak apa-apa boleh. Sambil kuliah sarapan nggak apa-apa. Sambil sarapan, sambil minum. Yang penting nggak rame. Kalau rame nanti mengganggu yang lain. Oke. Kira-kira kesimpulannya apa? Coba siapa yang berani menyimpulkan? Saya mau nyoba, Pak. Nah, coba silakan Nuria Suci coba simpulkan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir tadi. Ya. Ya. Oh, jadi ilmu nahwu itu pencetusnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian Abu Aswad ad-Du'ali itu adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Nah, asal muasalnya ada ilmu nahwu ini itu karena inisiatif dari Ali bin Abi Thalib karena banyaknya permasalahan bahasa yang ada di sekitar daerah mereka. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mulailah menulis ilmu nahwu tersebut mulai dari fiil, isim, dan huruf. Nah, baru di tulisan Ali bin Abi Thalib itu ada huruf nasab, Pak. Nah, baru si Abu Aswad ad-Du'ali itu menyimpulkan tentang huruf nasab itu. Gitu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus, bagus. Sip. Nah, begitu. Itu namanya nggak bingung. Nah, itu number one itu ya. Nah, itu ya. Tinggal nanti Anda tuliskan dalam buku catatan harian. Itu namanya kesimpulan ya. Baik. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Tadi, Pak, kenapa Abu Aswad ad-Du'ali itu bilang kalau itu tuh isim, Pak? Apa alasannya, Pak? Dari huruf nasab yang tadi. Nah, alasannya nanti ada itu di materi setelahnya nanti ada dalam pengertian nahwu, pengertian isim, pengertian fi'il, itu nanti ada insya Allah. Tapi paling tidak begini, sederhananya dalam kaidah nanti setelah diteliti secara panjang lebar, ternyata huruf itu minimal hurufnya 2, maksimal 2. Nah, kalau lebih dari 2 itu nanti menjadi ikhtilaf bainal ulama. Maksimal 2 atau 3 lah, 3 itu sudah maksimal. Jadi biasanya huruf itu hanya 1, ba, lam, ya toh? Ada yang 2, fi, ada yang 3, ala. Kalau min 2 itu. Loh kok ini inna lah, inna 3 karena kan tasdid itu, laita 3 itu. Nah, lakinna ini berapa ini? Nah, itu kan lebih dari 3 itu. 4, Pak. Lam, kaf, nunnya tasdid. Nah, Iya. makanya menurut Abul Aswad ini bukan huruf lagi nih.
Tapi dia isim, katanya begitu. Tapi nanti penjelasannya ada di belakang. Insyaallah. Bagus. Ya. Yang lain. Saya enggak bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Mengenai tadi yang ada Satria dohir, ya, coba ditampilkan. Tampilkan wajahmu dulu. Nah, tuh, ya, saya silakan Mbak Sania. mengenai penjelasan dohir, domir sama bukan dohir. Suaranya atau dikeraskan. Nah, Nah, itu suaranya saya nggak muncul. maunya tentang tadi. Ya, ya. Sudah, Bapak? Dengar? Sudah, bagus suaranya. Coba silakan. Ini, saya mau tanya tentang tadi yang penjelasan tentang dohir, domir sama bukan dohir atau domir. Nah, itu yang saya ketahui kan yang dohir sama domir itu hanya isim. Terus tadi Bapak bilang ada fiil domir juga gitu ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah, Kenapa? itu yang tidak maksudnya Ditanyakan. Iya, oke. barangkali ada juga Mm-mm. fiil domir. Betul, betul, betul. Memang dalam istilah nahu yang ada dalam istilah dohir dan domir itu hanya isim. Isim domir dan isim dohir. Tidak dikenal fiil domir, fiil dohir. Tapi dalam konteks bahasa, itu ada fiil dohir ya fiil yang nampak. Tapi juga ada fiil yang tidak tampak. Tapi tidak berarti fiil domir, bukan. Ya fiil tidak nampak. Intinya apa? Intinya bahwa dalam konteks bahasa itu hanya ada 3 itu. Yaitu yang nampak, diwakili oleh isim, namanya isim dohir. Ah, bagus. Ada yang tidak nampak, diwakili dengan isim domir. Dan ada di antara 2, yaitu diwakili oleh kata sambung, kata huruf, itu bukan domir, juga bukan isim dohir. Gitu, Mbak. Jelas? Jelas belum? Maaf ya, bukan dohir atau domir tadi bagaimana Bapak? Jadi memang dalam kaidah, dohir dan domir itu diwakili oleh isim. Namanya isim dohir dan isim domir. Tidak ada fiil domir, tidak ada fiil dohir, nggak ada. Jelas ya? Jelas Mbak Sania? Jelas belum? Ini jelas Bapak? Jelas. Nah, tapi dalam konteks bahasa sebetulnya juga ada fiil yang dohir, yaitu fiil yang nampak itu. Seperti gini, koma Muhammad. Nah, komanya namanya fiil dohir. Tapi ada fiil yang domir yang tidak nampak. Misalnya begini, aina dhahaba ummuka. Aina dhahabat ummuka. Kemana ibumu pergi? Nah, kemudian Anda menjawab, ilas suq. Nah, fiilnya nggak nampak itu. Namanya fiil domir, tapi bukan menjadi istilah nahwu. Dalam istilah nahwu hanya ada isim dohir dan isim domir. Tapi dalam berbahasa bisa saja ada fiil dohir, ada fiil domir. Fiil tersimpan itu loh maksudnya. Selain keduanya adalah yang tidak dohir juga tidak domir, diwakili oleh huruf-huruf istifham, huruf-huruf jar, huruf-huruf nafi, huruf-huruf nahi, dan seterusnya, huruf-huruf ataf, dan seterusnya, huruf taukid. Begitu ya Mbak Sania? Belum jelas? Sudah Pak, terima kasih. Sudah. Ya, bagus.
Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan lain enggak? Halo? Kalau enggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini anggotanya udah lengkap ini, 24 orang. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan itu di screenshot biar nggak hilang datanya. Di foto ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, kita akan berbicara masalah nas'ah an-nahwi. Nas'atun nahwi. Ya, ini nas'atun nahwi. Baik, silakan. Siapa yang berani baca? Kalau tidak ada yang berani, saya tunjuk. Kalau nggak ada yang memberanikan diri, saya tunjuk. Baik, kalau nggak ada yang Saya, Pak. tampil. Nah, siapa? Saya. Siapa ya? Rosida. Roshidatul Unsa, Pak. Iya. Nah, silakan Mbak Rita. Terima kasih. Tampilkan coba wajahmu. Oh iya, Pak. Nah, begitu. Ya. Nasya'atun Silakan Nahwi. dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nasya'atun Nahwi. Inna ilata nasya'atin nahwi wa dhuhurul lahmi. Wa huwa alladhi haddan bi abil aswadi an yurdu'a ilman nahwi. Faqadru ya anna abal aswadi ad-du'ali an yurdu'a ilman nahwi. Faqadru ya al-ikhtilafi fi riwayati annahu sami'a rajulan yaqra'u. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Faqala la adunnu Ya. Yasauni. yasauni Wasi'a yasi'u. la adunnu yasauni illa an ad'a ya Pak illa an ad'a syai'an Iya, betul. aslaha bihi nahwa hadza fa wada'a ilman nahwi ya Pak. Iya, bagus. Jawabannya betul. Bacaannya betul tapi salah. Betul tapi salah. Nanti akan kita lihat salahnya. Bagus, terima kasih. Mbak siapa tadi? Roshidatul Unsa, Pak. Ya, iya, alhamdulillah. Baik, siapa berani menerjemahkan? Ayo. Kalau nggak ada yang tampil, saya tunjuk. Ayo, sama. Nggak ada yang berani? Ayo, Muhammad Hanif. Muhammad Hanif, ayo terjemahkan. Coba. Ayo, berani nggak? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Wah, Iya. aduh. Maaf. Kamu harus banyak belajar kalau nggak ngerti ya.
Iya, Pak. Baik. Ya, banyak belajar ini. Masuk di adab itu harus tahu bahasa Arab ini ya. Nah, coba apa lagi nih? Ardian, Hasan, coba. Oke, Pak. Ya coba dipercobakan. Masa kalah Oke. dengan cewek-ceweknya? Nas'atun nahwi. Pembuatan ilmu nahwu. Inna illata nas'atun nahwi, sesungguhnya Ayo. munculnya pembuatan ilmu nahwu ialah tampaknya kesalahan dalam berbahasa. Iya, ya. Jadi alasan lahirnya ilmu nahwu itu dikaitkan dengan fenomena kesalahan bahasa. Bagus. Terus. Dan itu yang Dan itulah yang menjadi tantangan bagi Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mulai menulis tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Hada tahadi itu tantangan ya, penantang. Bagus. Coba teruskan, Nuria. Nah, coba Mbak Nuria. Faqadru ya, coba terjemahkan aja. Mic-nya dihidupkan. Faqadru ya itu, Pak. Ya. Maka sesungguhnya telah bermimpilah pada mimpi nggak sih Ruyat? Qadruya bukan bermimpi. Diceritakan, diriwayatkan bahwa maka telah diriwayatkan bahwa perbedaan periwayatan Pak. Mana perbedaan mana? Enggak ada perbedaan. Ikhtilaf itu Pak. Diriwayatkan bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah orang yang pertama kali menulis ilmu nahwu. Tapi juga fakot ruwiyah ala ikhtilafin juga ada, diriwayatkan ada satu perbedaan pendapat di dalam masalah riwayat tentang seseorang yang membaca ayat tadi sesuai dengan bacaan tadi. Yang baca tadi siapa? Mbak siapa tadi? Rasidatul Unsa, Pak. Nah, Rosida itu innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Itu salah itu bacaan itu sebetulnya. Itulah yang menggelitik Abul Aswad Ad-Du'ali untuk semakin yakin pentingnya menulis nahwu. Meskipun sudah didahului oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu. Karena aneh kalau dibaca begitu, sesungguhnya Allah lepas dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Nah, berarti Allah membiarkan musyrik dan rasul sama. Nah, itu enggak benar itu. Yang benar apa? Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulahu. Sesungguhnya Allah melepas atau membiarkan orang-orang musyrik. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membiarkan atau tidak ikut bertanggung jawab gitu ya, bariun ya, lepas tanggung jawab dari orang-orang musyrik. Begitu. Nah, ketika seseorang laki-laki itu membaca seperti itu, Abul Aswad bilang, saya tidak yakin
saya bisa menilai kecuali saya harus memperbaiki tentang bahasa ini. Karena ada orang yang salah, ini berbahaya ini. Nanti membaca Fatihah, alhamdulillahu. Nah, itu enggak benar. Alhamdulillahu Rabbul Alaminu. Nah, enggak boleh. Nanti ada Maliku Yaumaddini. Nah, menjadi Maliku Yaumaddinu. Nah, enggak boleh. Harus ada nahwu ini. Nah, ini lahirnya seperti ini. Karena apa? Salah baca dari segi i'rab bisa berakibat fatal dari segi maknanya. Maknanya bisa menjadi berubah 100%. Nah, ini berbahaya. Seperti ini tadi, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Kalau dibaca seperti itu, masa iya Allah lepas tanggung jawab dari orang-orang musyrik dan rasulnya? Ya enggak bisa. Yang benar gimana? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bariun, lepas, tidak bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang musyrik, kecuali dia hanya berdakwah. Nah, itu hanya beda wa rasulihi dan wa rasulahu. Kalau Anda baca wa rasulihi, berarti musyrik dan rasul sama-sama dilepas oleh Allah. Tapi kalau musyrik minal musyrikin wa rasulah dinasabkan rasulnya itu, maka Allah dan rasulnya melepas orang-orang musyrik. Jelas ya? Jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iyalah. Baik, teruskan. Silakan. Siapa lagi yang baca? Mau nyoba, Pak? Ya, boleh. Siapa? Surya Suci, Pak. Ya, silakan, Mbak. Yang di bawah lagi kan, Pak? Ya, warodat itu. Artinya, narasi ini Dibaca dulu. warodat hadhir ru'ya bisurati ukhra fi nazhatil alba. Artinya narasi ini disebutkan dengan cara lain di Nuzha al-Aba. Faqad qadama a'radi fi khilafati amril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang badui datang kepada Khalifah Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Faqala may yaqra'ani syai'an mimma anzalallahu ta'ala ala Muhammadin. Barang siapa membacakan kalam Allah untukku dan yang apa diturunkan kepada Nabi Muhammad dari surah Al-Baqarah. Faqala innallaha bari'un minal apa, Pak? Nah, ini. Jadi cerita tadi yang pada alinea pertama itu juga diriwayatkan dalam buku lain dalam bentuk yang berbeda. Buku lain itu yang namanya Nazhatul Alba, itu nama kitab itu. Nah, itu menceritakan cerita tadi, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dia bilang, faqad qatima a'rabiyun fi khilafati Amiril Mukminin. Ada seorang kampung pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, setelah datang dia mengatakan, faqal man yaqra'uni syai'an mimma anzalallahu ta'ala ala Muhammad. Siapa yang membacakan padaku sesuatu di antara ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada Muhammad. Singkatnya, siapa yang mau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadaku. Nah, gitu loh. Maka faqra'ahu rajulun surata Baro'ah. Maka orang kampung tadi membacakannya, yaitu surat Taubat. Baro'ah itu ayat pertama. Ya, itu. Maka dia membaca
Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi bil jarri. Sesungguhnya Allah melepaskan tanggung jawabnya bagi orang-orang musyrik dan Rasulnya, karena dibaca jar itu. Nah, setelah itu faqolal arabi. Kemudian orang kampung tadi, kayak orang kampung kan yang datang nggak hanya satu. Nah, yang satunya bilang, faqolal arabi, auqad dari Allahu min Rasulullah. Emangnya Allah itu lepas tangan pada Rasulnya? Nah, kira-kira gitu. In yakunillahu ta'ala bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu. Kalau Allah itu melepaskan Rasulnya, maka saya lebih jauh lagi, lebih lepas lagi. Nah, sehingga itu nampak mulai kesalahan bacaannya. Enggak mungkin. Gitu kan? Bagus. Berikutnya coba teruskan yang lain. Silakan di foto, screenshot. Silakan yang lain baca. Aska, Ruhama coba dibaca. Halo Aska? Enggak ada. Nggak bisa, Bapak. Belum bisa. Belum Ya, lancar, nggak Pak. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Suraya, coba Suraya. Belum bisa juga, Pak. Ya, belum bisa. Oke. Nggak kepingin nyoba. Nggak bisa yang baca. Baik, coba lagi. Bandribi, apa Bandrabi apa ini? Halo Bandrabi ada? Enggak ada. Ya Pak, Oh, ada, ya. Namamu siapa ini? Bandar Harbi Pak. Harbi. Bandar Harbi. Oh ya. Oke. Ya silakan Mas Bandar, dibaca coba. Siap enggak baca? Belum siap? Fikri Belum Fajar. lancar, Coba. Pak. Siap, Pak. Ya, coba Fikri. Ya, silakan. Fikri, coba dibaca. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fabalagha Umaru maqalatal Arabi fada'ahu faqala ya Arabi fada'ahu faqala ya Arabi atubarri'u min Rasulillah. Atabara'u min Rasulillah faqala ya Amirul Mukminin inni qaddamtu Dimtu. Ini qadimtul Al-Madinah. Madinah. Wala ilma li bil Qur'an. Wala alima li bil Quran. Wala ilma li bil Qur'an. Fasa'atu man yaqra'uni fa'aqra'uni hadhihi surati Bara'ah. Faqala innallaha bari'un faqala Umar radhiyallahu anhu laisa hadza ya Arabi kaifa hiya ya Amirul Mukminin faqala innallaha bari'un Bla bla bla. bla 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 wa rasuli Bla bla. bla 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 wa rasulah Terus? faqala al-Arabi wa ana
Allah wallahu Wallahi, abra mim wa ana wallahi, oh, wallahi, wallahi abra'u mimman yabra'u yaqra'ullahu yabra'ullahu Allahu wa rasuluh wa rasuluhu. Fa'amara Amara Umar Umar ala yaqra'ul Qur'an alla yaqra'al Qur'ana illa ala ilmi bil lughah wa amara Abal Aswad an yazu'an nahwa. Iya, bagus, bagus nih, bagus bacaannya nih, ya bagus. Siapa terjemahkan? Ini agak sulit memang. Baik, saya jelaskan aja. Ini sebetulnya cerita lain dari yang tadi, sama sebetulnya dengan tadi. Cerita yang lain dalam bentuk begini. Ada satu berita yang sampai kepada sahabat Umar tentang masalah orang kampung tadi. Nah, kemudian Umar memanggilnya. Mana orang kampung itu? Mana orang kampung itu? Faqala ya Arabi. Tidak tahu, dia memanggil-manggil. Mana ini orang kampungnya tadi, yang mana? Faqala ya Arabi. Kemudian setelah menghadap, dia bilang, hai Arab, hai orang kampung. Apa benar kamu itu melepaskan diri dari ikatan Rasulullah? Sudah enggak mengakui Rasulullah, kira-kira gitu. Faqala ya Amirul Mukminin, dia kemudian menjawab, wahai Amirul Mukminin, waktu itu saya datang ke kota Madinah dan saya tidak tahu tentang Al-Qur'an. Kemudian saya tanya seseorang agar membacakan Al-Qur'an pada saya. Kemudian dia membacakan surat Al-Baqarah kepada saya itu. Kemudian orang itu membacakan surat Al-Baqarah kepada saya. Bacaannya seperti itu. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuli. Nah, gitu loh. Faqal Umar, kemudian Umar menjawab, laisa hadza ya Rabbi. Ini tidak seperti ini bacaannya, bagaimana? Nah, gitu. Kaifa hiya ya Amirul Mukminin? Kalau begitu bagaimana wahai Amirul Mukminin? Kalau begitu salah. Amirul Mukminin mengatakan, faqal innallaha bari'un minal musyrikin bla 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 wa rasulullah. Nah, gitu. Oh, begitu bacanya. Iya. Faqal kalau begitu, kata orang kampung ini, saya demi Allah, saya lebih lebih baik memutuskan tidak bergaul lagi daripada orang yang telah dilepaskan oleh Allah dan Rasulnya. Gara-gara salah saya sudah tidak mau lagi dengan dia. Nah, kira-kira begitu. Tetapi saya tetap mengikuti Rasul dan mengikuti Allah. Saya tidak mengikuti bacaannya dia, kira-kira yang tadi salah itu. Kemudian Pak Amar Umar, kemudian Umar, sahabat Umar memerintahkan padanya, Allah yaqra'ul Qur'an illa ala ilmin bil lughati. Jangan coba-coba membaca Al-Qur'an kecuali tidak didasari dengan ilmu bahasa, di antaranya ilmu nahwu. Atau membaca Al-Qur'an di depan guru ngaji supaya benar. Karena apa? Al-Quran yang beredar di kita sudah ada harokatnya. Nah, ketika itulah maka Umar menyuruh pada Abul Aswad. Nah ya Abul Aswad, ayo tulis ilmu nahwu ini. Berbahaya kalau nggak ditulis nanti. Banyak orang yang salah. Nah, kira-kira begitu. Baik, cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang baca lagi? Diki, mana Diki? Halo Diki? Azahra? Kamila? Rumaisa?
Belum bisa, Pak. Belum bisa. Iya, tadi Nuria Suci sudah. Faisal Akbar. Belum bisa, Pak. Masa bacaannya gini belum bisa? Ini bacanya wa minha aidon itu. Ya. Ahmad Ibnu. Hadir Pak, hadir. Ya, silakan dibaca. Nggih. Sebisanya nggih, Pak. Ya, enggak lah. Wa minha ayudon riwayatun ukhra annahu ja'a ila ziyadin qaumun faqalu aslahallahu al-amira tawaffa abana wa taraka banuna faqala ziyadun tawaffa abana wa taraka banuna ud'u li abal aswadi faqala ba'lin nasi al-arabiyyata. Iya, bagus. Bagus ya. Ini riwayat yang lain, kasusnya hampir sama masalahnya, kesalahan bahasa. Yaitu yang diriwayatkan diantaranya ada suatu kisah, ada seseorang datang kepada Ziyad, seorang apa ya, komunitas lah, ya, ila Ziyad kaumun, ya, komunitas datang. Kemudian mereka berkata, aslahallahu al-amiro. Allah memperbaiki para pemimpinnya. Tawafa abana wa taroka banun, kata dia. Ya, tawafa abana wa taroka banun. Aneh, sehingga Zayad berkata, hah? Tawafa abana wa taroka banun? Begitu? Nah, kira-kira begitu. Nah, terus si Zayad bilang, memanggil si Abul Aswad, Abul Aswad, sini. Ini nih, coba orang-orang ini diajari bahasa Arab. Nah, supaya bacaannya benar. Jadi yang benar gimana bacaannya? Tawafa abuna wa taroka banin. Itu dikenal dengan nanti Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah itu kalau rafa pakai wawu. Kalau nasab pakai ya. Nah, perlu gitu loh, kok dibaca begini, bagaimana ini? Terbalik-balik ini. Nah, itu. Jelas ya? Pak. Nah, baik, kemudian ada riwayat lain. Inna Abul Aswad dakhala ila manzili. Suatu ketika Abul Aswad masuk ke rumahnya. Faqalat lahu ba'du banati. Kemudian sebagian anak putrinya, dia punya putri-putri, ya, putri-putrinya bilang sama dia, "Mahsanu sama. Betapa indahnya langit itu." Nah, gitu loh kira-kira. Tapi dia bacanya ma'ahsanu sama. Nah, Abul Aswad bilang, "Ayu aibin yati nujumiha." Apakah yang kamu maksud adalah susunan bintang-bintangnya? Kira-kira begitu si Abul Aswad itu. Dia bilang faqalat, menjawab anaknya, ini lam arud ayasya'in minna aksar. Saya tidak menghendaki sesuatu yang lebih baik. Tidak. Karena pakai aksan. Aksan itu namanya afalu tafdil. Apa yang lebih baik dari langit itu? Nah, kira-kira gitu loh terjemahnya kalau dibaca aksanu. Apa yang lebih baik dari langit itu? Mungkin susunan bintangnya, bulannya, gambarnya, kira-kira gitu loh. Maka kata Abul Aswad bilang begitu. Apa yang kamu maksud? Susunannya yang bagus. Anaknya malah bilang, tidak, saya tidak ingin itu. Wa inna ma ta'ajabat min husniha. Wa inna ma ta'ajabat min husniha. Tetapi saya kagum terhadap indahnya langit itu. Fakol. Nah, kalau begitu, oh begitu. Kalau begitu, kata Abul Aswad, dan boleh kalau begitu Anda nggak boleh baca begitu, tapi bacalah begini. Ma'ahsanas sama. Betapa indahnya langit itu namanya mata'a ta'ajubiyah.
Fakhina idin wa kitaban, ketika itulah Abul Aswad mulai menulis buku. Jelas ya? Yang terakhir, baru ana Umar bin Khattab marra ala qaumin yarmuna fastaqbaha wa ramyahum. Suatu ketika Umar bin Khattab melewati sebuah komunitas, sebuah suku sedang memanah. Kemudian sahabat Umar bilang, "Oh, cara pemanahan kalian semuanya jelek sekali gitu." Enggak kena sasaran. Itu kira-kira. Faqal ma aswarum yakum. Ma aswa urom yikum. Nah, gitu bacaannya. Apa yang lebih jelek dari panah-panah kalian itu? Faqalu, mereka jawab, nahnu qaumun muta'allimin. Kami ini orang-orang yang terpelajar. Nah, kaumun kok muta'allimin gimana ini? Nah, itu salah itu. Maksudnya nahnu qaumun muta'allimun. Kan nasab itu, apa namanya? Naat itu. Sifat. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, lilahnikum asyadu alayya min dhamikum. Kesalahan bahasa kalian itu lebih menusuk saya daripada kesalahan kamu dalam memanah. Nah ini artinya apa? Kesalahan bahasa itu dilihat oleh sahabat Umar sebagai kesalahan yang fatal, tidak boleh. Apalagi kalau berkaitan dengan ayat-ayat suci, hadis-hadis nabawi, sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat, menimbulkan konflik-konflik yang tidak penting. Jelas ya? Silakan difoto biar nggak hilang. Ya, itulah tema hari ini. Intinya apa? Silakan Anda simpulkan. Jadi kalau dari dua alinea tersebut disebutkan itu bahwa sebetulnya yang merintis ya atau yang merintis ilmu nahwu, menulis ilmu nahwu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian disempurnakan dalam bentuk buku oleh Abul Aswad ad-Du'ali. Latar belakangnya karena ada terjadinya fenomena kesalahan bahasa di tengah masyarakat, terutama dan hadis-hadis saya kira itu intinya. Silakan Anda resume dengan baik sehingga bisa digunakan pada waktunya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh nggak Pak, kiranya materi yang Bapak sampaikan tadi filenya di-share di grup kelas, Pak? Di foto saja. Terima kasih. Ya. Di foto atau di screenshot. Di foto Iya, saja Pak. Terima atau kasih, di screenshot. Sama saja toh. Nanti kalau memang nggak bisa foto, nggak usah kirim. Nggak apa-apa. Ada yang lain? Saya Pak. Ya silakan. Mengenai redaksi, ya, mengenai riwayat yang tadi Bapak, yang barusan Bapak jelaskan tadi itu argumentasinya, sumbernya itu dari mana gitu? Kitabnya apa? Sumbernya? Ya. Nah, ini bagus. Kemarin sudah saya sampaikan pada SAP. Oh. SAP-nya kemarin ada enggak toh? Nah, itu di situ itu Anda baca, nanti ketemu semua. Ya. Ya. Ada referensi di situ. Nah. Ya, Pak. Oke. Bagus. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ya. Cukup? Atau yang bertanya lagi? Insya Allah sudah, Pak. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya, mohon maaf.
Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Nasihat nih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.